Moderasi beragama itu bukan memoderakan agama. Kita tidak ingin terjadi seperti agenda Arab Spring itu melebar ke negara kita. Politik identitas tidak begitu laku karena tidak mendapatkan simpati publik. Harus sangat kritis terhadap kemungkinan penggunaan identitas politik yang akhirnya akan merusak perkembangan civil society yang demokratis. Agenda strategis yang dijalankan dengan roadmap-nya Kementerian Agama, tinggal action aja. Jangan sampai ini roadmap sudah dibikin tapi tidak dijalankan, akhirnya sia-sia. Apalagi menjelang elektoral pemilu 2019, polarisasi benar-benar masif, dan supaya tidak terdadak-dadak aparat kita mulai sejak dini harus menjadi sebuah langkah yang sudah dijalankan supaya kita tidak ingin terjadi seperti agenda Arab Spring itu melebar ke negara kita. Kita tetap menjaga persatuan dengan ada kemajuan yang sudah berjalan dengan dokumen yang sudah diterima oleh semua komponen bangsa. Ini tetap kita menjaga persatuan kita. Terima kasih. Moderasi beragama itu bukan memoderakan agama, tetapi memoderasi cara kita di dalam mengejawantahkan agama, membawakan agama, dan mengimplementasikan agama di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, maka moderasi beragama itu adanya semangat, kemudian juga ada komitmen agar agama dan negara tidak dijadikan saling adu satu sama lain, tetapi saling melengkapi. Dan politik identitas itu akan terus-menerus dipakai dalam peta perpolitikan kita, tetapi tidak mengaruhi signifikan dalam pemilihan baik presiden dan untuk anggota parlemen. Karena saya yakin publik kita itu masih memiliki yang disebut yaitu indutimnya, yaitu rahimnya itu ya majemuk, plural, harmonis, Bhinneka Tunggal Ika. Dan inilah modal kita, sehingga saya melihat kedepannya optimis proses demokratisasi ini akan berjalan dan politik identitas tidak begitu laku karena tidak mendapatkan simpati publik. Mungkin dia laku di media sosial, tapi dalam realitas pilihan tidak akan punya signifikan dan pengaruh. Itu saja, mohon maaf. Politik identitas itu juga merupakan salah satu perjuangan yang dilakukan di dalam demokrasi untuk memperjuangkan kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan mereka menggunakan identitas bisa. Tetapi pada saat yang sama pendekatan masyarakat sipil kalau dikaitkan dengan citizenship dan demokrasi juga harus sangat kritis terhadap kemungkinan penggunaan identitas politik yang akhirnya akan merusak perkembangan civil society yang demokratis. Gampangannya di Indonesia itu pada pasca reformasi itu kita sampai sekarang ini masyarakat sipil di Indonesia itu mengalami
paradoks. Di satu sisi perkembangan masyarakat sipil secara kuantitatif itu luar biasa di Indonesia. Mungkin jarang ada negara seperti Indonesia yang baru berdemokrasi 20 tahun tapi perkembangan masyarakat sipilnya itu luar biasa. Tetapi at the same time justru masyarakat sipil di Indonesia itu sekarang ini bukannya menjadi pendorong demokrasi yang utama, tapi juga menjadi bagian dari munculnya gangguan terhadap demokratisasi, precisely because identity politik yang lahir di dalam kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah, ya itulah yang disebut yang antara lain, bukan satu-satunya, antara lain karena adanya muncul identity politik berdasarkan agama, berdasarkan interpretasi agama, gerakan agama, atau gampangannya di Indonesia itu munculnya Islam politik.